Penjelasan ini merupakan penjelasan mengenai keberadaan makhluk hidup lain selain manusia, di mana di dalam Buddhisme juga dinyatakan bahwa kita tidak hidup sendiri. Istilah roh tidak umum dipergunakan dalam Buddhisme. Dalam pandangan Buddhisme, di dalam kehidupan, terdapat banyak jenis makhluk hidup, ada yang nampak maupun tidak nampak, dengan mata telanjang atau mata biasa. Makhluk tak nampak pun dibagi lagi menjadi berbagai jenis, sesuai dengan tempat alam kelahirannya yang ditinggalinya. Perlu digarisbawahi di sini bahwa jahat atau baiknya suatu makhluk ditentukan oleh niat perbuatannya. Makhluk-makhluk ini pun dilahirkan dan juga bisa mati. Dan pada umumnya, mereka dilahirkan dalam kondisi menderita akibat perbuatan buruk yang ia lakukan pada kehidupan sebelumnya. Makhluk yang tidak nampak atau disebut makhluk halus juga ada yang tinggal di dunia manusia. Mereka ada yang jahat maupun baik, dan juga ada yang bisa menyalin rupa. Mereka inilah yang bersinggungan dengan kehidupan manusia, sama seperti manusia bersinggungan dengan dunia hewan. Dalam pandangan Buddhisme, apa yang dimaksud dengan makhluk hanyalah perpaduan dari jasmani dan batin. Jasmani dan batin tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Hanya ketika mati, maka jasmani dan batin terpisahkan. Selain itu, Buddhisme menyatakan tidak ada roh inti dalam tubuh suatu makhluk termasuk manusia. Tidak ada bagian dari jasmani manusia yang kosong dari batin kesadaran manusia itu sendiri. Dengan demikian, tidak ada yang namanya atau peristiwa roh manusia keluar dari jasmani, kemudian digantikan dengan roh lain, atau disisipkan seperti di film-film horor. Lalu bagaimana dengan fenomena kerasukan? Dari pemahaman di atas, fenomena ini bukanlah peristiwa roh manusia, keluar dari jasmani, kemudian digantikan dengan roh lain atau disisipkan. Fenomena ini tidak lain adalah lemahnya pikiran, kesadaran manusia yang bersangkutan, yang kemudian mendapat pengaruh dari pikiran kesadaran makhluk lain. Perlu dicatat bahwa pikiran, kesadaran manusia sendiri merupakan gelombang. Bila menggunakan detektor, kita bisa menemukan adanya gelombang alfa, beta, dan lain sebagainya pada saat-saat tertentu. Fenomena kerasukan ini dapat diilustrasikan seperti channel radio. Ketika kita memutar channel radio ke channel A misalnya, dan mendapatkan frekuensinya yang lemah, maka kita akan mendengar siaran radio dari channel B yang frekuensinya tinggi. Mengapa terjadi? Karena pikiran, kesadaran manusia yang lemah. Selama pikiran, kesadaran manusia tinggi dan terkendali, maka tidak akan terjadi fenomena ini. Perasaan yang meluap-luap seperti kemarahan, kesedihan, keharuan, depresi merupakan salah satu faktor melemahnya kesadaran manusia. Oleh karena itu, tidak heran jika kita juga menemukan fenomena kerasukan ini di rumah-rumah ibadah, dan biasanya terjadi pada saat acara kegiatan yang menciptakan kondisi, sehingga perasaan yang meluap-luap tersebut timbul. Umumnya, orang yang sudah lelah setelah bekerja seharian, banyak kesulitan, masalah. Saat itulah banyak orang melamun, teringat akan apa yang telah terjadi. Dalam kondisi badan lelah dan pikiran yang terus bergentayangan, banyak pikiran, mudah membuat orang terlena. Kesadarannya menurun, dan bawah sadarnya bisa naik. Oleh Sang Buddha telah dibabarkan bahwa terdapat 4 dasar kesadaran, Cattari Satipatthana, yang seharusnya dikembangkan. Keempat dasar kesadaran tersebut terdiri dari Kayanupasana perenungan terhadap tubuh jasmani, senantiasa melatih diri dalam meditasi dan mewaspadai pernafasan. Setiap saat dan setiap detik, kita benar-benar menyadari keluar masuknya udara
dan semua aroma yang tersebar di sekitar kita, baik yang harum, busuk, maupun yang tidak berbau sama sekali. Kesemuanya itu harus diketahui keberadaannya dengan jelas. Dengan kata lain, kita benar-benar menyadari apapun yang ada di lingkungan kita. Posisi tubuh. Menyadari dengan baik posisi tubuh yang sedang terjadi. Apakah pada waktu tersebut kita sedang duduk, berdiri maupun berbaring, atau aktivitas lainnya? Waktu bergerak. Menyadari dengan baik apakah gerak langkahnya maju, mundur, atau diam sama sekali. Dengan kata lain, bahwa semua gerak-gerik anggota tubuh dikala bangun, mandi, makan, memakai pakaian, bekerja dan lain sebagainya, dikuasai dengan sebaik-baiknya. Vedananupasana, perenungan terhadap perasaan. Kita hendaknya senantiasa melatih diri dalam meditasi dan mewaspadai perasaan senang. Dikala menikmati sesuatu yang menyenangkan atau yang menggembirakan, hendaknya jangan sampai terlena, lupa daratan. Dikala beruang, hendaknya disadari bahwa suatu hari kelak mungkin saja mengalami kepailitan dan lain sebagainya. Perasaan sakit. Terlahirkan di alam manusia ini, sehat dan sakit, datangnya silih berganti. Dikala sakit mendera badan jasmani, hendaknya pikiran ini senantiasa terlatih dengan baik untuk tidak mencelakakan orang lain. Orang baru pantas dikatakan baik jika seandainya dia berada dalam kondisi yang menggenaskan dan memiliki kesempatan untuk berbuat jahat, untuk melepaskan penderitaannya, namun dia tidak melakukannya. Perasaan netral, batinya benar-benar seimbang dan tidak tergoyahkan bagaikan batu karang yang berdiri kokoh yang tidak tergoncangkan oleh gempuran ombak. Citanupasana perenungan terhadap kondisi batin. Kita hendaknya senantiasa melatih diri dalam meditasi dan mewaspadai keserakahan sebagai keserakahan, menuntut lebih dari yang dibutuhkan serta tidak dimilikinya. Sifat puas akan apa yang telah dimiliki adalah merupakan ciri khas orang yang serakah. Cara untuk menekan keserakahan ini adalah dengan rutinnya dana disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kebencian sebagai kebencian. Merasa diperlakukan dengan tidak sewajarnya ataupun iri atas keberhasilan orang lain adalah merupakan salah satu bibit awal tercetusnya kebencian di dalam kehidupan ini. Hidup yang diliputi oleh kabut kebencian akan menghambarkan keceriaan hidup. Hanya dengan meta cinta kasih yang universalah kebencian bisa diatasi atau dibabat ke akarnya yang mendalam. Kebodohan sebagai kebodohan. Agar terlepas dari kebodohan, hanya ada satu cara yang harus ditempuh, yaitu dengan mempelajari, menyelami, dan mengamalkan dharma kebenaran di dalam setiap derap langkah yang akan dilalui. Hanya dengan dharma kebenaran, ajaran Sang Buddha, kebijaksanaan bisa diraih. Dhammanupasana perenungan terhadap bentuk-bentuk pikiran. Kita hendaknya senantiasa melatih diri dalam meditasi dan mewaspadai bentuk-bentuk pikiran yang mungkin timbul.